Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah Salsabila Febrian dari Prodi Sistem Informasi 2 dengan NIM 2021012130. Saya di sini ingin menjawab jawaban dari ujian akhir semester Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendapat saya di nomor 1 ialah Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Disebut demikian sebab masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan bukan hanya menyangkut watak, karakter, kegemaran, melainkan keberagaman dalam hal budaya, ras, agama, bahasa, adat istiadat, sistem nilai, dan lain sebagainya. Keberagaman ini adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia yang tak bisa diubah. Maka dari itu, kita wajib memandangnya secara positif. Sehingga keberagaman ini bisa menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia di mata dunia. Ada beberapa cara agar keberagaman di Indonesia tidak memicu atau menimbulkan konflik. Antara lain, kita harus saling bertoleransi dengan masyarakat sekitar, baik itu mayoritas dan minoritas. Kurangi sifat kedaerahan, saling menolong, dan saling menjaga satu sama lain. Jawaban nomor 2 bagian A. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pendoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Bagian B, pengertian dari asas wawasan Nusantara. Bagian C, pengertian wawasan Nusantara sendiri adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cara pandang wilayah dalam pengertian wawasan Nusantara meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bagian D, landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan UUD nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1. Bagian E, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebineka keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara sendiri adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik NKRI yang bersatu dan utuh dan mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat kewilayahan, sosial, budaya, dan kesejarahan. Bagian F, pengertian dari wawasan Nusantara. Bagian G, pengertian dari asas wawasan Nusantara. Bagian H, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Bagian I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. Bagian C, asas keadilan. Pendapat saya di nomor 3 adalah, selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya bisa menilai tentang orang-orang di sekitar saya. Saya pun bisa melihat dan menilai permasalahan di negara Indonesia. Tujuan saya
selama belajar mata kuliah ini adalah ingin menjadi manusia yang memahami permasalahan di negara kita dan masyarakat kita. Manfaat saya mengikuti mata kuliah ini, saya lebih memahami permasalahan di negara Indonesia dan saya lebih menghargai satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.